Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ari Wibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini kita akan membahas sifat dan struktur otot skeletal. Baik, sebelum kita membahas secara mendetail sifat dan struktur otot skelet, kita akan mereview kembali mengenai jenis-jenis otot manusia. Mengapa kita perlu mereview kembali mengenai jenis otot manusia ini? Bagi teman-teman yang merupakan mahasiswa kedokteran, tentu dengan memahami perbedaan dan karakteristik dari ketiga jenis otot ini, nanti akan bisa menganalisa, kemudian mengidentifikasi, kemudian memberikan penanganan, hingga nanti melakukan manajemen terhadap berbagai macam masalah yang timbul dari ketiga jenis otot ini. Bagi teman-teman yang merupakan mahasiswa farmasi, tentunya juga jika bisa memahami ketiga jenis otot ini, maka bisa mengetahui titik tangkap dari setiap obat untuk mengatasi berbagai masalah pada ketiga jenis otot tersebut. Begitu juga bagi Anda yang merupakan mahasiswa gizi kesehatan, maka dengan mengetahui dan memahami ketiga jenis otot ini, Anda dapat menentukan bagaimana memberikan nutrisi yang tepat dan bagaimana nutrisi untuk mengatasi berbagai masalah dari ketiga jenis otot ini. Oke, seperti kita ketahui bahwa kita memiliki tiga jenis otot. Yang pertama otot polos, yang kedua otot jantung, dan otot skeletal. Oke, dari lokasinya, otot skeletal sesuai dengan namanya, karena otot ini menempel pada tulang atau skelet tubuh kita. Kemudian otot polos ini berada di dinding-dinding organ dalam, misalnya di lambung, kemudian di usus, kemudian pembuluh darah. Nah, untuk jantung ini hanya spesifik berada di jantung. Kemudian dari kontrol dan aksinya, otot skelet ini kontrolnya volunter, artinya kita bisa menyadari dan mengontrol pergerakan otot-otot ini. Misalnya kita mau menulis, itu dengan sadar kita mengontraksikan beberapa otot kita, kemudian mengangkat suatu benda, itu juga kita dengan sadar mengontraksikan otot yang kita gunakan untuk bergerak tersebut. Kemudian aksinya, otot skelet ini aksinya cepat. Begitu kita ingin menggerakkan, maka otot bisa langsung kita gerakkan. Namun pada beberapa keadaan bisa juga terjadi suatu refleks. Misalnya saat kita terkena paku atau menginjak sesuatu, kita akan melakukan refleks untuk menghindari bahaya tersebut. Nah, untuk refleks ini nanti silakan teman-teman untuk mereview kembali kuliah dan praktikum mengenai refleks. Nah, berbeda dengan otot skeletal, otot polos ini sifatnya involunter, alias tidak kita sadari. Kita tidak bisa mengontrol dengan sadar. Misalnya di lambung, tentu kita tidak bisa mengontrol kontraksi lambung atau menghentikan kontraksi lambung. Kemudian begitu juga di usus dan pembuluh darah, kita tidak bisa mengontrol kontraksi otot-otot polos yang berada di usus maupun di pembuluh darah. Sifatnya pun lambat. Nah, untuk otot jantung sama dengan otot polos, kontrolnya involunter, namun aksinya berada di tengah-tengah antara otot polos dan otot skeletal. Bisa cepat dan bisa lambat. Nah, untuk di sini otot polos dan otot jantung berbagi kontrol dengan kontrol yang sama. Namun untuk karakternya, karakter otot jantung ini berbagi dengan otot skeletal. Otot jantung dan otot skeletal memiliki karakter yang hampir sama. Kita lihat otot skeletal ini bentuknya tabung dan memiliki banyak nukleus serta bergaris-garis atau berstriata. Nah, otot jantung ini memiliki karakter yang hampir mirip dengan otot skelet. Bentuknya tabung, namun bercabang. Nah, untuk nukleusnya pun bisa satu, bisa dua, namun tidak multiple seperti otot skeletal. Nah, namun persamaan yang lain adalah otot jantung ini sama-sama memiliki striata. Nah, untuk kali ini otot polos tidak berbagi karakter yang sama dengan otot jantung. Otot polos memiliki bentuk seperti spindle, kemudian nukleusnya hanya satu. Oke, kemudian nah sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur otot skelet.
Otot skelet ini akan menempel ke tulang melalui tendon. Nah, kemudian setiap organ otot skelet ini akan dibungkus oleh yang namanya epimysium. Epimysium ini adalah bungkus terluar dari satu organ otot skelet. Nah, satu organ otot skelet ini akan terdiri dari beberapa fasciculus. Fasciculus, 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 fasciculus. Nah, jika satu organ otot skelet tadi dibungkus oleh epimysium, maka setiap fasciculus akan dibungkus oleh yang namanya perimysium. Di dalam perimysium ini akan terdapat pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada vena. Nah, di setiap satu fasciculus akan terdiri dari beberapa muscle fiber atau inilah yang disebut satu sel otot skelet. Satu sel otot skelet, satu sel otot skelet, satu sel otot skelet. Nah, jika tadi satu organ otot ini dibungkus oleh epimysium, kemudian setiap fasciculus dibungkus oleh perimysium, nah setiap muscle fiber akan dibungkus oleh endomysium. Di dalam endomysium ini akan terdapat kapiler yang nanti akan memberikan nutrisi pada setiap muscle fiber atau setiap sel-sel otot ini. Kemudian kita lihat lebih dekat pada setiap satu muscle fiber. Nah, seperti tadi sudah kita bahas bahwa muscle fiber untuk sel otot skelet ini memiliki beberapa nukleus dan bersteria. Nah, setiap satu muscle fiber ini akan terdiri dari beberapa myofibril. Kemudian dalam setiap myofibril ini akan terdiri dari beberapa unit kontraksi. Unit kontraksi tadi akan dinamakan sarkomer. Nah, mengapa bisa tadi berseriata? Karena dalam satu sarkomer ini terdapat ada warna gelap terang yang diakibatkan oleh adanya band E dan band Z. Kita lihat ke dalam satu sarkomer, tadi akan terdapat filamen tebal, yaitu miosin, dan filamen tipis, yaitu aktin. Kemudian aktin akan menempel pada disk Z. Nah, pada saat kontraksi nanti aktin dan miosin akan berikatan dan miosin akan menarik aktin ke arah tengah atau ke arah garisnya. Oke. Nah, bagaimana inervasi otot skelet? Dalam satu organ otot skelet itu akan terdapat beberapa motor unit. Motor unit merupakan satu motor neuron yang menginervasi beberapa serabut otot atau beberapa sel otot. Nah, dalam satu motor unit ini nanti akan terdiri dari beberapa serabut otot dengan tipe yang sama. Namun dalam satu organ otot, karena tadi terdiri dari beberapa motor unit, juga akan terdiri dari motor unit dengan tipe serabut yang berbeda. Namun apa saja jenis-jenis serabut otot tadi? Nah, terdapat beberapa jenis serabut otot. Ada serabut otot yang fast twitch, ada yang slow twitch. Nah, pada setiap orang dan setiap otot tentu akan memiliki perbedaan komposisi dari serabut otot ini. Ada yang seimbang, ada yang lebih banyak serabut otot tipe lambatnya, ada yang lebih banyak serabut otot tipe cepatnya. Tergantung aktivitasnya, tergantung jenis aktivitasnya, dan tergantung bagaimana dia latihan dan bagaimana otot tersebut digunakan. Apa perbedaannya? Untuk yang slow twitch,
muscle fiber, serabut otot jenis ini memiliki jumlah mitokondria yang banyak. Seperti kita ketahui bahwa mitokondria ini adalah merupakan pabrik dari ATP yang membutuhkan oksigen. Sehingga serabut otot jenis lambat ini bisa mendapatkan ATP dari metabolisme yang aerobik karena dia tadi memiliki mitokondria yang banyak. Nah, namun dia memiliki aktivitas ATPase yang rendah. Karena itu dia tidak bisa menghasilkan ATP dengan cepat. Dia juga efisien dalam menggunakan energi. Nah, berbeda dengan serabut otot tipe cepat yang mereka memiliki mitokondria yang sangat sedikit, sehingga sumber energinya otomatis dominan bergantung pada metabolisme anaerob. Karena dia hanya memiliki mitokondria yang sedikit. Namun, dia memiliki aktivitas enzim ATPase, yaitu enzim yang nanti akan memecah ATP menjadi ADP dan P organik untuk menghasilkan energi yang tinggi, sehingga dia bisa dengan cepat menghasilkan energi dan merespon suatu stimulus. Nah, di tengah-tengah ini ada tipe 2A, ini merupakan masih tetap serabut tipe cepat, namun dia berada di tengah antara serabut tipe 2X dan serabut tipe lambat. Baik, demikian untuk sifat dan struktur otot skelet. Sampai jumpa pada video berikutnya.